Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Karnisa Azara dengan NIM 2019 10 11 03 11 349. Pada pertemuan ini atau pada video ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, di mana saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu dokumen persidangan, yakni jawaban. Sebagaimana dalam suatu persidangan di mana pihak menggugat, maka ada jawaban atas gugatan tersebut. Nah, dokumen tersebut itu berisikan tentang pembelaan dari seseorang tergugat atau termohon dalam suatu perkara perdata. Dokumen persidangan jenis jawaban adalah respons yang diajukan oleh tergugat dalam suatu kasus hukum terhadap penggugat. Dalam banyak yurisdiksi, dokumen ini memiliki beberapa nama yang berbeda seperti jawaban terhadap gugatan atau tanggapan terhadap tuntutan. Dokumen ini pada dasarnya berisi klarifikasi, pernyataan fakta, argumen hukum, dan pertahanan yang digunakan oleh pihak tergugat untuk merespons klaim yang diajukan oleh pihak penggugat. Dokumen jawaban biasanya diatur oleh peraturan dan batasan waktu yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan setempat. Adapun tujuan dokumen persidangan yaitu jawaban yang pertama adalah memberikan respon hukum. Tujuan utama dokumen persidangan jenis ini adalah memberikan respon hukum formal terhadap klaim yang diajukan oleh penggugat, yang memungkinkan pihak tergugat untuk melindungi hak-haknya dalam proses hukum. Jadi selama persidangan itu juga menerapkan asas keadilan, di mana tidak hanya penggugat yang dapat memberikan hak-haknya untuk membela dirinya sendiri, maka tergugat pun juga memiliki hak-haknya untuk membela dirinya sendiri. Dari situlah yang akan menjadi pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dalam pembelaan diri sendiri itu pun harus disertai oleh bukti-bukti yang mendukung untuk menjadi pertimbangan, di mana bukti-bukti yang tidak cukup untuk pembelaan tersebut, semisal tergugat ataupun penggugat yang memberikan bukti yang tidak cukup atau tidak valid dengan pernyataan yang telah diajukan, maka dari situ hakim dapat menilai untuk dijadikan sebuah putusan. Yang kedua adalah klarifikasi fakta. Dokumen jawaban sering digunakan untuk memberikan klarifikasi terhadap fakta yang diajukan oleh penggugat, di mana pihak tergugat dapat membedah klaim penggugat dan menemukan fakta-fakta yang mungkin bertentangan terhadap apa yang terjadi. Yang ketiga adalah pertahanan hukum. Dokumen ini juga dapat digunakan untuk menyajikan pertahanan hukum pihak tergugat yang memberikan argumen hukum untuk mendukung posisi tergugat dalam kasus tersebut agar juga dapat dimenangkan oleh pihak tergugat. Yang keempat adalah pengajuan kontra tuntutan. Terkadang dokumen jawaban dapat digunakan sebagai tuntutan balik dari pihak tergugat kepada pihak penggugat. Yang mana hal itu diperbolehkan karena merupakan hak tergugat sendiri apabila terdapat ketidaksesuaian tuntutan yang diajukan oleh penggugat tersebut. Semisal sebagai contoh adalah suatu kasus di mana penggugat menyatakan bahwa tergugat ini memiliki hutang yang sejumlah 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu ternyata tidak benar dan ternyata tergugat juga telah membayarkannya. Hanya saja penggugat tidak melampirkan bukti pembayaran tersebut sehingga penggugat hanya menuntut tergugat untuk membayarkan 10 juta tersebut. Apabila tergugat dalam jawabannya itu menyertakan bukti bahwa tergugat telah membayarkan 10 juta tersebut, maka tergugat juga dapat menggugat balik penggugat tersebut. Isi dokumen dari jawaban ini itu harus berisi elemen-elemen seperti identifikasi pihak. Dokumen jawaban harus mencantumkan identifikasi lengkap dari pihak tergugat dan penggugat termasuk alamat mereka. Yang kedua adalah nomor kasus, di mana setelah penggugat menyatakan tuntutannya terhadap tergugat, maka akan keluar nomor registrasi yang harus disertakan di jawaban atas gugatan tersebut.
Yang ketiga adalah fakta dan klarifikasi. Pihak tergugat harus memberikan klarifikasi atas fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat yang mungkin mereka selisihkan atau yang menjadi perkara tersebut. Yang keempat adalah argumen hukum. Dokumen ini harus berisi argumen hukum yang mendukung posisi pihak tergugat yang dapat berisi tentang referensi ke kasus hukum sebelumnya, peraturan, dan hukum yang relevan. Yang kelima adalah permintaan relief. Pihak tergugat dapat menyertakan permintaan relief atau tuntutan balik jika relevan. Yang keenam adalah penutup dan tanda tangan. Sebagaimana surat gugatan, jawaban gugatan juga mencantumkan tanda tangan pihak tergugat atau kuasa hukum dari tergugat. Batas waktu untuk menyerahkan dokumen jawaban ini itu batas waktu untuk menyerahkan dokumen ini dapat bervariasi tetapi biasanya ditetapkan oleh hukum atau peraturan pengadilan setempat. Pihak tergugat harus memastikan bahwa mereka mematuhi batas waktu ini untuk menghindari konsekuensi atau akibat hukum yang mungkin akan terjadi jika dokumen ini tidak diserahkan tepat waktu. Yang mana mungkin dampak atau akibat hukumnya apabila tergugat tidak menyerahkan ini secara tepat waktu akan dianggap gugur atau dicabut. Karena dianggap tergugat ini tidak niat atau tidak serius untuk menggunakan hak-haknya untuk membela dirinya sendiri. Dokumen persidangan jenis jawaban adalah komponen penting dalam sistem peradilan yang memungkinkan pihak tergugat untuk merespon tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dokumen ini berperan dalam memberikan klarifikasi, pertahanan hukum, dan perlindungan hak-hak pihak tergugat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, tergugat pun juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang dokumen ini agar melancarkan proses persidangan penggugat maupun tergugat. Sekian presentasi dari saya mengenai salah satu dokumen persidangan yaitu adalah jawaban. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.